Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jaring pengaman sosial. Kelompok kami beranggotakan Nurusmawati Solekah Perdanasari, Irna Galusa Fitri, dan Gregorius Marcelino Abel Pradana. Secara umum, program jaring pengaman sosial merupakan program yang dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal. Menurut Nurlela, program JPS ini merupakan program transfer non-iuran yang berusaha untuk mencegah orang miskin atau mereka yang rentan terhadap guncangan dan kemiskinan jatuh di bawah tingkat kemiskinan tertentu. Jaring pengaman sosial merupakan satu instrumen yang terkoordinasi dan terpadu antara program pembangunan khusus menanggulangi keadaan krisis dan program pembangunan reguler menanggulangi masalah kronis tantangan fundamental ekonomi berupa kesenjangan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Prinsip jaring pengaman sosial yaitu yang pertama, penyaluran bantuan yang cepat dan langsung kepada kelompok masyarakat penerima manfaat. Yang kedua, rencana kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Yang ketiga, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Yang keempat, hasil kegiatan harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Yang kelima, hasil kegiatan harus dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasi masyarakat setempat. Dan yang terakhir, program dapat dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang memerlukan perhatian. Prioritas program JPS berupa peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu penciptaan lapangan kerja produktif yang diarahkan untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan ekonomi melalui pola padat karya produktif. Yang ketiga, perlindungan sosial diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada pelayanan dasar terutama pendidikan dan kesehatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa kooperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari pelaksanaan program jaring pengaman sosial seperti program kesejahteraan sosial anak, program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, program Bidik Misi, subsidi energi, bantuan pangan non-tunai, kredit usaha rakyat, pelatihan UMKM, kelompok usaha bersama, pelatihan kerja, bantuan rumah tak layak huni, BPJS Ketenagakerjaan, asistensi dan rehabilitasi lanjut usia, jaminan kesehatan nasional, asistensi dan rehabilitasi penyandang disabilitas, dan juga dana desa. Selanjutnya adalah program Keluarga Harapan atau PKH. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penikmat manfaat PKH. Tujuan dari PKH ini ada 5, yaitu meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, lalu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Yang ketiga, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Dan yang terakhir adalah mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Fokus PKH. PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Selanjutnya adalah kewajiban KPM PKH. Kewajiban di bidang kesehatan, yaitu pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi, serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Selanjutnya adalah kewajiban di bidang pendidikan, yaitu mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah dasar dan menengah,
Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun. Indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021 dalam 1 tahun. Yang pertama kategori ibu hamil atau nifas yaitu 3 juta rupiah per tahun. Yang kedua kategori anak usia dini dari 0 sampai dengan 6 tahun yaitu sekitar 3 juta rupiah. Yang ketiga kategori pendidikan anak SD sederajat sekitar 900.000 rupiah. Yang keempat kategori pendidikan anak SMP sederajat sekitar 1.500.000 rupiah. Yang kelima kategori pendidikan anak SMA sederajat sekitar 2 juta rupiah. Dan yang keenam kategori penyandang disabilitas berat sekitar 2.400.000 rupiah. Lalu yang terakhir adalah kategori lanjut usia yaitu sekitar 2.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah padat karya. Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan dari padat karya yaitu mengurangi pengangguran dan masyarakat miskin, memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat, mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir, membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai. Sasaran tenaga kerja skema padat. Yang pertama penganggur. Penganggur yaitu penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Lalu setengah menganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu di bawah 35 jam dalam 1 minggu, atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Lalu penduduk miskin, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya penerima PKH, yaitu penduduk yang terdaftar dalam program Keluarga Harapan, dan yang terakhir adalah penduduk dengan balita yang memiliki masalah gizi. Jenis kegiatan padat karya ada 4. Yang pertama pembangunan dan atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan, antara lain perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa. Lalu pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat, antara lain pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, pengembangan energi terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak, yaitu balita atau bayi. Selanjutnya adalah program Kartu Prakerja. Program ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja atau buruh yang kena PHK, dan atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk juga untuk para pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini telah didesain sebagai sebuah produk, juga telah dikemas sedemikian rupa agar dapat memberikan sebuah nilai bagi pengguna sekaligus juga memberikan nilai bagi sektor swasta. Jalan digital melalui marketplace pun dipilih untuk memudahkan pengguna agar pengguna dapat mencari, membandingkan, memilih, dan memberikan evaluasi. Kartu prakerja ini menggandeng pelaku usaha swasta, jadi dapat dikatakan bahwa kartu prakerja ini merupakan sebuah bentuk wujud kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat. Lalu untuk tujuan dari kartu prakerja sendiri itu ada yang pertama, untuk membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh pekerja dan perusahaan. Kemudian untuk mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan, mendorong kepekerjaan dengan mengurangi mismatch, menjadi komplement dari pendidikan formal, dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak penutupannya akibat pandemi COVID-19. Lalu untuk menjadi pemegang kartu prakerja yang sah, seseorang itu harus lulus melalui proses pendaftaran online, tes minat bakat dan seleksi batch berdasarkan domisili. Itu
info mengenai ini dapat kalian lihat di Instagram Kartu Prakerja atau di web Kartu Prakerja. Selanjutnya itu total bantuan. Setelah kalian menyelesaikan pelatihan, peserta itu nantinya akan memperoleh insentif yang disalurkan melalui e-wallet atau rekening yang telah peserta pilih. Setiap peserta mendapatkan total bantuan sebesar Rp3.550.000 yang terdiri dari bantuan pelatihan senilai 1 juta, insentif pasca pelatihan dengan total 2,4 juta, serta insentif pasca survei kepekerjaan secara total berjumlah 150.000. Lalu ada program sembako. Program sembako ini adalah sebuah bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan non tunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM program sembako, yang namanya sudah termasuk di dalam daftar penerima manfaat atau DPM program sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. Lalu untuk tujuan dari program sembako ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan sebagian. Lalu untuk memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lalu dengan adanya program sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, lalu juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan. Lalu diharapkan dapat meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT. Lalu juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan diharapkan dalam jangka panjang dapat mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Ini ada gambar mengenai jaring pengaman sosial sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19. Ini ada total anggaran sebesar 110 triliun yang dialokasikan melalui program-program sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID. Melalui PKH, pemerintah berfokus dalam perluasan PKH dan penyaluran bansos per bulan untuk 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran senilai 8,3 triliun. Untuk program sembako lebih berfokus dalam perluasan dan peningkatan indeks bansos bagi 20 juta KPM dengan anggaran 15,5 triliun. Lalu pemerintah juga membuka dan menerbitkan program Kartu Prakerja dengan total anggaran sebesar 10 triliun bagi 5,6 juta orang. Lalu dengan adanya keluhan mengenai nggak bisa bayar listrik, pemerintah pun mengalokasikan dana senilai 3,5 triliun untuk mensubsidi listrik. Ini gratis bagi 24 juta orang dengan 450 dan diskon 50% atau setengah harga untuk 7 juta orang dengan 900. Lalu pemerintah juga memberikan tambahan insentif perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk 175.000 unit dengan total anggaran senilai 1,5 triliun. Lalu ada bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Ini berupa bansos sembako selama 3 bulan yang masing-masing senilai 600.000 bagi 1,9 juta KPM. Lalu untuk yang non Jabodetabek ada bansos tunai yang senilai 600.000 juga selama 3 bulan untuk 9 juta KPM. Lalu anggaran 6,6 triliun itu untuk program jaring pengaman sosial lainnya. Lalu juga ada anggaran senilai 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar atau logistik.
Lalu selama COVID ada penyesuaian untuk pendidikan, yaitu dengan cara daring. Nah, untuk itu pemerintah menggelontorkan dana senilai 20 triliun. Berikut ini merupakan sumber dan referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.